Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi azmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur tak lupa kita ucapkan selalu pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita rizkinya yang berupa nikmat sehat lahir ataupun batin, sehingga atasnya kita bisa berkumpul di bingkai ukhuwah Islamiyah. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam atas Rasul dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan antara hak dan yang batin, antara yang halal dengan yang haram, serta membimbing dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang diridhoinya. Para jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antar manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jalak, saling membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan. Karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan beraneka rasa. Untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan toleransi. Dalam istilah Arab, tasamuh. Toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Adalah sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh bersikap arogan dan tidak memberikan toleransi kepada sesama. Adalah tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang mencabutnya. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut, Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kisah surah Al-Baqarah ayat 256. Maka timbullah pertanyaan, apakah kita sudah toleransi? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua, terutama yang mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sebagai umat beragama sudah merasa aman untuk beribadah? Kalau sudah, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah bisa menerapkan nilai toleransi yang baik. Lalu apakah Anda tidak didiskriminasi karena agama? Kalau Anda tidak mengalami diskriminasi, tandanya lingkungan Anda sudah baik dalam mewujudkan nilai toleransi. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing.
Namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Mengingat toleransi dalam beragama itu penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa ada tindakan. Adapun manfaat dari toleransi yang pertama adalah dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama, yang kedua dapat mempererat silaturahmi, dan yang ketiga terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbiolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dari materi-materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat ditariklah sebuah kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita tahu juga walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.